Minta maaf, Pak. Kasih saya waktu 1 minggu lagi. Di banyak negara seperti Eropa, Amerika, Jepang sampai Korea, kehidupan sehari-hari bergerak cepat dan sunyi. Orang-orang berjalan terburu-buru, makan sendirian, fokus pada urusan masing-masing. Bukan berarti mereka tidak ramah, tapi budaya mereka memang begitu. Rapi, tertutup, dan minim interaksi spontan. Banyak dari mereka bahkan tumbuh menjadi pribadi yang introvert hanya karena lingkungan sosialnya mendorong ke arah itu. Namun semua pola itu mulai retak ketika mereka menginjakan kaki di Indonesia. Indonesia punya suasana yang berbeda, jauh berbeda. Di sini orang menyapa duluan, bahkan tanpa alasan. Di sini tawa bisa datang dari obrolan receh antar orang asing, dan keramahan muncul begitu saja, tanpa syarat, tanpa pura-pura. Hal-hal kecil yang bagi orang Indonesia hanyalah kebiasaan, justru terasa seperti kejutan besar bagi pendatang baru. Di warung mereka tiba-tiba diajak ngobrol, meski belum pernah bertemu sebelumnya. Di kampung, mereka bisa dianggap seperti keluarga baru, hanya karena datang 2 kali. Bahkan di jalan, selalu ada orang yang siap membantu sebelum sempat diminta. Dan perlahan, kehangatan itu menular. Ketika suami main ke kampung halaman, Tuh, dikasih kopi sama tempe. Terima kasih banyak. Masya Allah. Enak banget. Terima kasih. Mantap. Enak banget. Yalah. Kopi. Teman-teman, saya mau beli rokok di Depok. Pasti. Ayolah gerimis dong. Ayo. Aduh, saya takut lah guys. Teman-teman, saya takut. Bule yang awalnya pendiam mulai ikut nimbrung. Yang tadinya canggung mulai ikut bercanda. Yang terbiasa sendirian tiba-tiba betah nongkrong, duduk lesehan, makan bareng warga, dan ngobrol sampai malam tanpa canggung sedikit pun. Mereka menemukan sisi diri yang ternyata selama ini tertutup oleh budaya individualis di negara mereka. Di Indonesia, ruang sosial yang hangat membuka bagian baru dari diri mereka. Bagian yang lebih ceria, lebih santai, lebih manusiawi. Diam-diam mereka berubah. Dari introvert yang selalu menjaga jarak, menjadi ekstrovert yang menikmati kebersamaan. Dan mungkin itulah sebabnya banyak orang asing bilang mereka merasa lebih hidup selama berada di Indonesia. Karena di sini manusia bukan hanya hidup berdampingan, tapi benar-benar saling menatap, saling menyapa, saling menghangatkan. Karena saya sendiri orang Rusia, saya juga seperti
orang yang tertutup, yang introvert, gak suka smile juga. Dan yang pertamanya saya juga kayak gini. Orang ngomong sama saya gak lihat mukanya. Orang bilang sama saya juga gak mau ngomong. Saya sangat jarang bilang terima kasih. Sangat jarang panggil orang. Kalau di sini kalian sangat suka. Halo kak, halo mas. Atau apa sangat ramah kayak gini ya suka lihat orang ya mata. Kalau orang Rusia kita gak ada kayak gitu, mungkin lebih ke Rusia lebih ke kaku. Ngomong sama orang yang stranger yang belum seperti teman, kita sangat jarang ngomong. Tapi kalau sudah orang Rusia sudah jadi teman, mereka ngomong seperti biasa juga ramah. POV warga lokal dan Bul Bestian. Ayo ma duduk ma, mama duduk ya bilang ma duduk. Apa itu? Duduk ya, di mana duduknya? Jelek banget. Apa? Jejek, mulutnya gini. Gimana Jek? Coba gimana sih? Mulutnya kayak babi. Astagfirullahaladzim. Ini nggak selesai, ini nggak kelar. Kayak babi apa orang enggak aja dia? Lihat. Orang seksi aja dia. Gimana? Kita aja. Nanti mamanya Jeje gimana, kaget? Pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tempat wisata, bukan hanya negara. Ia adalah suasana, suatu energi mahal yang bisa membuat siapapun merasa diterima, dilibatkan, dan perlahan berubah menjadi versi dirinya yang lebih terbuka. Mbak Bule ini menyesal mengajak temannya ke Indonesia karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Baru disuruh nyobain nasi Padang, udah nggak karuan. Pelan-pelan makannya Mbak Bule, awas keselek. Istri aku orang Indonesia. Pastinya dong, dia yang kerjain semua pekerjaan rumah tangga. Istri aku orang Indonesia. Pastinya dong, dia nurut semua perintahku. Istri aku orang Indonesia. Pastinya dong, aku bos di rumah. Udah belum? Udah belum? Belum, sayang. Cepat ya, situ nyuci piring. Oke, sayang. Why do Indonesians, when they can't hear something, they go, huh? I'm not even joking. If they can't hear something or don't understand something, they go, huh? I literally jumped when I heard it the first time. I wasn't even sure if I should be offended or I should laugh. Let me put it into perspective. You know, in most countries in Europe, people don't have bidets in the toilets. Huh? It doesn't even matter what the situation is. It will always be, huh? Don't expect a soft, It will always be, huh? And you know what's the funniest thing? I started doing it too. Huh? She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it. Kata Mas Bule, hal seperti ini nggak mungkin terjadi di Italia. Jadi Mas Bule ini lagi kagum banget lihat kebiasaan unik di Indonesia. Katanya di sini kalau ada motor kehabisan bensin, pasti ada yang nolong. Caranya, di-stut pakai motor lain. Kakinya ditaruh di step motor sebelah, terus didorong bareng sampai motor yang mogok bisa jalan lagi dan diantar ke pom bensin. Dan menurut Mas Bule, hal kayak gini mustahil terjadi di Italia. Soalnya kalau kamu dorong motor begini dan ketahuan polisi, kamu bisa langsung kena tilang dan didenda. Dan justru hal unik inilah yang bikin Mas Bule jatuh cinta sama Indonesia. Wow, I love it.
Abang dari Maroko ini mau coba makan siomay, guys. Tapi uniknya, di sini dia makan pakai gaya orang Indonesia, yaitu makan langsung dari plastiknya. Ternyata yang ngajarin dia adalah abang bule yang satu ini, guys. Abang bule ini pernah bilang kalau makan siomay langsung dari plastiknya adalah cara terbaik untuk memakannya. Like kalau kalian juga pernah makan siomay langsung dari plastiknya, guys. I was having a look at all the different types of laughs, and Indonesia came in clutch with this. Like, an investigator. Alligator with a vest. An investigator. Oh. You okay? I just had the most embarrassing time. Just ordered grab food in Indonesia. The man asked for a photo. I put my arm around him, and then he pointed at the food. I don't know how to recover from this. Of course I married an Indonesian. Tiap hari disuruh beli aqua galon. Of course I married an Indonesian. All her cooking is with sambal terasi. The house would smell like shrimp paste every day. Pedas banget. Of course I married an Indonesian. Sebelum tidur disuruh cuci tangan, cuci kaki, dan kebut-kebut. What the heck is kebut-kebut? Of course I married an Indonesian. Nggak pernah pakai sendok garpu kalau makan nasi padang. She prefer to eat with her hands. But I love Indonesia. I love you, full. Orang Jepang baru memahami kebiasaan orang Indonesia ini. Sweet, yeah. Sweet. Damn, that's very spicy, yeah. It's good. It's good. Waktu Bul main di kolam fish orang Indonesia. One thing I never understand in Indonesia. I'm doing some funny videos and I'm waiting like smile, laugh, haha, hehe, awak awak awak. But Indonesian people just sending me crying emojis. Why? Why? Di Jepang, para ibu-ibu dibuat kagum dengan kebiasaan sederhana warga Indonesia. Mencium tangan orang tua sebagai tanda hormat. Mereka menyebutnya lembut, penuh kasih, dan hangat. Sesuatu yang jarang mereka temui di kehidupan modern Jepang. Bagi mereka, tindakan kecil itu punya makna besar. Menghargai, menyayangi, dan menunjukkan cinta tanpa banyak kata. Free langsung, free. Ya, dua-dua. Free. Iya, tiga-tiga. Tiga kamu